narasumber yang kedua, Ustadz Tajuddin Al-Afghani. Saya lagi coba membaca kurikulum beliau ini. Ini beberapa kali sering ketemu dengan saya juga, Ustadz Muhammad Tajuddin Al-Afghani, dan satu kesamaan dengan Ustadz Firman dan Ustadz Hatta ini juga keluarga Gontor nih. Sampai ayah-ayahnya kalau nggak salah juga keluarga Gontor nih. Alumni Gontor 99 akhir, alumni ISIT tahun 2004, alumni UNIDA tahun 2023. Pekerjaan guru, ternak teri, amanah, Direktur KMI, dan pimpinan Pondok Modern Aisyah Al-Islamic Boarding School, Sumberjo, Bojonegoro, Kepala SD Muhammadiyah 3 ICP Internasional Kelas Program Sumberjo, Bojonegoro. Ini ada sambilannya nih, sambilan PNS Direktur Utama PT Latunsa Bojonegoro, Owner Isma Baby Shop, Owner Latansa Isma Bakery. Terus PGA, Ketua Departemen Kaderisasi dan SDM FPAG Pusat, Sekretaris Korwil FPAG Jatim, Sekretaris Korwil P21 Jatim, Ketua FMA Gontor Cabang Bojonegoro, Wasekjen PP Komunitas Masyarakat Santri Komas. Wah, luar biasa ini. Silakan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ustadz Tajuddin Afghani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang langsung saja saya persilakan kepada Al-Ustadz Muhammad Tajuddin Al-Afghani untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ustadz Lukman Hakim Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah yang kami muliakan, Gurunda, Ayahanda, Al-Ustadz Nur Syahid. Beliau adalah mentor kami, beliau adalah guru kami, ayahanda kami selama kami di pesantren. Alhamdulillah. Begitu juga Ustadz Emnis Anwar yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa beliau seangkatan dengan Ustadz Nur Syahid, Ustadz Lukman Hakim Arifin, juga beberapa kali kita ketemu. Terima kasih Ustadz support-supportnya. Dan Ustadz Firman M. Nur, saya kelihatannya seingat saya 2 kali saya ketemu dengan beliau ini di beberapa kesempatan. Alhamdulillah. Sebelumnya kalau tadi disampaikan bahwa kita pada sore hari ini akan membahas lebih banyak tentang tour and travel. Mungkin Ustadz Lukman belum sempat membaca. Saya ini tidak punya bisnis tour and travel, tapi alhamdulillah kita punya tour and travel di mana-mana. Miliknya orang lain, tapi bisa kita pakai sewaktu-waktu. Oh, luar biasa lagi itu. Itu yang menarik bagi kita semuanya. Alhamdulillah. Saya dihubungi oleh Ustadz Fauzi, teman kami dulu di Gontor. Alhamdulillah kerjasama majalah Gontor dengan Forbes IKPM ini cukup membanggakan dan menggembirakan, dan karena yang meminta, meskipun itu adalah salah satu pengurus atau staf di majalah Gontor, bagi kami ini adalah yang minta Gontor. Karena amanah yang disampaikan kepada kami oleh ayahanda kami, bapak kami, kalau Gontor memanggil, yang lain parkir. Jadi kegiatan apapun yang mestinya sore ini saya juga ada kegiatan, tapi semuanya bisa diparkir kalau sudah Gontor yang manggil. Alhamdulillah. Memang betul yang disampaikan tadi. Alhamdulillah sama Ustadz Firman, kita keluarga Gontori. Alhamdulillah, Ustadz Nur Syahid juga ini tahu persis ayahanda kami yang kebetulan alhamdulillah alumnus, alumni nggak lulus. Alumni nggak lulus dari Gontor,
Jadi bapak saya itu sekolahnya cuma sampai S3. Siswa KMI kelas 3 tahun 1972, Ustaz. Alhamdulillah, bapak saya keluar Gontor tahun 72 karena tidak punya biaya. Bahkan 1 tahun sebelum keluar, bapak itu tidak dapat wesel selama 1 tahun. Alhamdulillah, bapak dari pengalaman bapak bisa mandi pakai sabun. Nggak tahu saya ini cerita yang beliau sampaikan. Zaman itu entah sudah ada Lifebuoy atau belum, tapi beliau sejak saya pulang dari Gontor dan saya baru tahu cerita itu kalau ternyata bapak tidak mau ganti dari Lifebuoy karena dulu di Gontor ketika di sumur bani-bani yang ada itu bapak pakai sabunnya sabun Lifebuoy. Kok bisa zaman itu pakai sabun Lifebuoy? Saya juga heran. Ternyata karena bapak harus menimbakan air untuk Al-Ustadz Al-Mukarram Suhaili Kalla. Oh. Jadi bapak bisa pakai sabun itu karena sambil menimbakan air untuk Ustadz Suhaili Kalla pada saat itu sama-sama santri. Juga bisa yang lainnya pakai sabun batangan untuk cuci pakaian. Bapak saya juga bisa pakai rinso katanya. Entah zaman itu sudah ada rinso atau belum, tapi pada prinsipnya bapak meskipun 1 tahun tidak dapat wesel, alhamdulillah bisa menikmati bagaimana pakai sabun Lifebuoy dan rinso pada saat mencuci dan mandi di Gontor. Kemudian untuk membayar SPP itu kadang juga bapak dibayari oleh Ustadz Suhaili Kalla, kadang oleh Ustadz Zainal Arifin Allah Yarham dari Kediri. Kalau nggak salah dulu Ustadz Nur Said mungkin masih ingat, beliau adalah putra dari entah kontraktor, entah pemborong, entah apanya Masjid Jami Gontor. Ustadz. Nanti mungkin kalau ada yang salah saya diingatkan. Ustadz Zainal Arifin ini putra dari pemborong itu, dan bapak saya naik mobil sedan pertama kali itu ya karena diajak sama Ustadz Zainal Arifin naik mobilnya bapaknya itu. Bapak kami memang alumni Gontor tahun 72, tidak sampai selesai sehingga beliau punya azam adik-adiknya waktu itu masih ada 5 adiknya, saudara-saudaranya semuanya harus lulus sarjana. Alhamdulillah 5 saudara beliau nomor 6, jadi 11 bersaudara, 5-5-nya lulus sarjana. Kemudian bapak juga punya azam tidak ingin melihat ada orang yang tidak bisa sekolah seperti yang dialami bapak karena tidak punya biaya. Alhamdulillah usaha yang dirintis oleh orang tua kami tentu semuanya juga dari orang tua beliau yang pada saat bapak pulang itu dikarenakan diantaranya mbah atau orang tuanya sedang masuk di rumah sakit Karamenjangan, harus operasi, tidak punya biaya sehingga harus pulang. Dan alhamdulillah sebelum bapak pulang bertemu dengan Kiai Gontor, Trimurti Gontor, atau yang pada saat itu Ustadz Ahmad Sahal dan Kiai Ahmad Sahal dan Kiai Imam Zarkasi, beliau memanggil, "Tri santri mau kemana?" Dijawab sama bapak saya kalau mau pulang karena disuruh orang tua pulang dan pesan Mbah Sahal, "Muliho, ilmu pengetahuan tidak hanya akan kamu dapatkan di sekolah, tapi di masyarakat akan banyak kamu dapatkan ilmu pengetahuan itu." Alhamdulillah bapak hanya berbekal pelajaran kelas 1 KMI Gontor yang sampai saat ini alhamdulillah banyak yang beliau hasilkan, dan kami sebagai putra-putrinya ikut menikmati jeripayah beliau yang hanya menggunakan pelajaran kelas 1 KMI Gontor. Itulah yang sering beliau sampaikan setiap kali kelas 6 Gontor rehlah
iktisodiyah di tempat kami, beliau selalu menyampaikan, saya yang tidak lulus Gontor, alhamdulillah diberi kesempatan sukses, apalagi antum-antum yang saat ini kelas 6 rehla iktisodiyah ke tempat saya, harus bisa lebih sukses dari saya. Itu yang selalu disampaikan Bapak kami kepada teman-teman kelas 6 yang rehlah ke tempat kami. Kami cuma 10 bersaudara, Ustadz Firman. Kalau Ustadz Firman 7 bersaudara, Gontor semua, alhamdulillah kami 10, 8 putra, 2 putri. Yang 8, alhamdulillah semuanya di Gontor. Yang 2 putri, dua-duanya di Gontor putri. Luar biasa. Alhamdulillah. Dari 10 2 yang alumnus, alumni tapi tidak lulus. Jadi tidak lulus di sini, alhamdulillah, tapi bukan berarti tidak melanjutkan. Alhamdulillah semuanya melanjutkan. Yang nomor 3 meskipun tidak sampai lulus di Gontor, melanjutkan di Al-Amin Perinduan dan di Darul Ilmi Bandung, dan saat ini menjadi notaris. Kemudian yang nomor 6 tidak sampai selesai karena sakit asma, ya. Di Gontor dulu di Aligar bawa tabung oksigen yang besar, ditempelkan di almarinya, ya. Jadi setiap saat itu mudabirnya itu, di saat saya ada di Gontor, mudabirnya lari-lari ngejar-ngejar saya, Ustadz, adik antum sekarat. Karena di saat kambuh asmanya itu ya memang seperti orang yang sakau atau gimana gitu, sehingga tidak sampai selesai di Gontor. Alhamdulillah sekarang sudah menyelesaikan S1 kedokterannya dan sudah menjadi dokter umum. Saat ini juga sudah praktek dan saya wajibkan dia untuk wakaf profesinya di Pondok Modern AIBS, yang saat ini alhamdulillah dia memberikan waktunya 1 minggu 2 hari di AIBS untuk memeriksa seluruh santriwati yang ada di AIBS, yang kebetulan juga istrinya seorang dokter juga, sehingga alhamdulillah AIBS ada 2 dokter yang menangani. Berawal dari bisnis yang digeluti Bapak, memang yang pertama adalah palawija. Palawija atau lebih spesifik adalah berasan dan tembakau. Kadang-kadang jagung. Namun alhamdulillah sempat jadi kontraktor dolok dan kontraktor di gudang garam, pabrik rokok gudang garam. Kontraktor di sini bukan berarti ngerjakan bangunannya, tapi punya izin kontrak dengan dolok maupun dengan gudang garam. Yang di berasan juga begitu, alhamdulillah Bapak ini juga lagi-lagi berkahnya Gontor. Berkahnya Gontor, Bapak dipercaya dolok dan lain sebagainya untuk menjadi kontraktor dolok. Itu pun juga berkah Gontor karena ketemu dengan temannya pada saat pertemuan alumni, dan Bapak saya menyampaikan, ditanya kerja apa, ya kerja mengumpulkan beras, bahasanya begitu. Akhirnya diajak menemui pamannya yang di Jawa Timur, yang di Surabaya, yang kebetulan pamannya ini adalah Kadolok Jatim, kepala Dolok Jatim pada masa itu. Dan alhamdulillah akhirnya Bapak dipercaya, dan Dolok Bojonegoro atau Kadolok Bojonegoro ini mau tidak mau akhirnya memberikan kepercayaan lebih kepada Bapak, karena Kadolok Jatim pada saat itu pamannya temannya Bapak itu mengaku bahwa ini ponakan saya. Jadi ya NKK, nulung koncone konco. Alhamdulillah itu berjalan sampai pada saatnya ketika beras masuk ke Dolok sudah tidak sesuai harganya, sudah tidak logis, sehingga Bapak sudah tidak mulai berasan. Kemudian usaha Bapak ini
diberi nama Isma. Isma. Yang sebenarnya awal mulanya itu namanya adalah Imsa, bukan Isma, tapi Imsa. Mungkin Ustadz Nur Syahid, Ustadz Emni saya masih ingat, Imsa adalah Independent Muslim Student Association. Oh. Atau kalau di Indonesia kan adalah PII. Oh. Itu Ya. sejarahnya Imsa, organisasi yang dilarang pada zaman Orde Baru, ya kan. Kemudian informasi yang saya terima, PII dulu itu adalah nama sebelum OPPM, Ustaz. Nanti kalau salah, mohon Ustaz Nur Said bisa memberi penjelasan. Dari Bapak seperti itu, dari sebelumnya adalah PII, kemudian dipakailah nama usaha Bapak itu IMSA. Dan juga Bapak punya orkes Melayu di Sumberjo Bojonegoro ini dan cukup terkenal pada saat itu, sering datangkan penyanyi-penyanyi termasuk Ida Laila dan juga disupport oleh Pak Basofi Sudirman, Allah yarham. Namun pada saatnya ketika ditanya dari pihak kecamatan, IMSA ini apa? Kemudian Bapak menjawab, IMSA ini adalah ini musik Sumberjo asli. Jadi untuk menutupi TII-nya, karena merupakan organisasi terlarang pada saat Orba pada saat itu. Kemudian kenapa berubah menjadi nama Isma? Ini juga menarik, berawal dari stempel. Jadi waktu itu meminta tolong kepada seniornya, Ustadz Sarwani, Ustadz Kasnari, alumni Gontor juga, karena pada zaman itu bikin stempel tidak ada di Bojonegoro, adanya di Surabaya. Nah, kemudian ketika beliau ke Surabaya, titiplah Bapak kepada seniornya itu untuk dibikinkan stempel usaha dagangnya Bapak. Dan ternyata salah nama, kebalik jadi Isma. Nah, terus kata beliau, wes gak apa-apa dik, insya Allah berkah, insya Allah manfaat. Sehingga sampai saat ini nama itu kita pakai Isma yang artinya juga nama. Gitu. Terus kemudian dengan lagi-lagi ta'asubiah ke Badan Gontor, maka depannya dikasih nama Latansa, Latansa Isma. Jadi jangan lupa namamu. Iya, Latansa Isma. Dan ternyata Isma itu sendiri ternyata sangat masuk di hati Bapak dan sesuai karena Bapak punya prinsip bahwa ini semua milik Allah. Isma. Ini semua milik Allah. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita gunakan nama itu sebagai branding atau nama besar daripada perusahaan atau holding company yang dimiliki oleh keluarga kami. Kemudian Bapak mulai berdagang atau diawali dari kernet angkutan umum. Ya, pada saat itu pulang dari Gontor cuman bisa jadi kernet. Kemudian setelah 2 tahun naik pangkat jadi sopir. Dari sopir kemudian naik pangkat jadi yang punya mobil. Alhamdulillah tahun 78 ada 3 mobil yang beliau miliki, yang 2 beliau jual. Kemudian untuk memberangkatkan haji kedua orang tuanya, dan alhamdulillah dari uang tersebut masih ada sisa sehingga beliau membuka usaha pertamanya yaitu toko elektronik dan bahan bangunan yang sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan meskipun mungkin tidak seperti yang Ustadz Anas Asrofi lakukan yang berkembang bercabang-cabang dan lain sebagainya. Kami ya melayani seperti halnya bagaimana Ustadz Nur Syahid dengan KUK, dengan UKK-nya melayani pondok sedemikian rupa. Jadi usaha Bapak ITB atau yang disebut Isma Toko Bangunan yang sudah berdiri sejak tahun 78 itu alhamdulillah sampai saat ini mungkin tidak berkembang secara cabangnya banyak tidak, tapi alhamdulillah sudah membangun banyak bangunan dan alhamdulillah Bapak sendiri semua insinyurnya, jadi insinyur Karep PDW
Dan itu pun Bapak hanya mendapatkan ilmu dari Mbah Mahmud, bapaknya Ustadz Ismail Budi Prasetyo, Bapak pembangunan Gontor, yang mana dulu Bapak ikut membangun Masjid Jami Gontor, termasuk pada saat itu untuk menambah uang sekolahnya Bapak ikut bongkar semen 1 truk bajul hanya berdua, dan sama Mbah Sahal digepuk pundaknya, beliau pukul begini, kuat, 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 sehingga alhamdulillah semen 1 truk bajul hanya dibongkar berdua untuk pembangunan Masjid Jami, dan kuat, tidak sampai sakit ataupun pingsan ataupun apa, tidak. Dan dari situlah alhamdulillah semua bangunan yang dibangun oleh Bapak itu persis seperti bagaimana Mbah Mahmud membangun, sing penting kuat, suwe sak lawas-lawasi. Jadi bukan seperti, mohon maaf, kalau pemborong saat ini piye carane membangun dan rusak terus engko bangun neh, sehingga anggarannya keluar lagi. Tapi kalau Bapak bagaimana membangun sekali untuk selamanya. Nah, dan di sini terbukti di Komplek Perguruan Muhammadiyah Sumberjo ada bangunan yang dibangun oleh Bapak sebelum Bapak menikah dan sampai saat ini masih ada. Jadi lebih dari sekitar 40 tahun. Seperti itu. Alhamdulillah kami semua bersepuluh mendapatkan amanah dari orang tua kami. Semuanya dikasih tugas, amanah, usaha untuk dipegang, diurusi, dan dikembangkan. Kemudian saya sendiri alhamdulillah mendapatkan, di situ tadi ada sambilan ya Ustadz Lukman, PNS. Kalau PNS itu pegawainya sodik, Ustadz, PNS. Ya, jadi kalau PGA yang bawahnya PGA itu pegawai gaji akhirat. Jadi kalau ternak teri itu antar anak, antar istri, itu pekerjaan utama. Ya, yaitu pekerjaan utama guru, ada ternak teri juga antar anak, antar istri. Dan alhamdulillah amanah yang diberikan saat ini, saya jadi pimpinan sekaligus direktur KMI di IBS, kemudian juga kepala sekolah di SD Muhammadiyah 3 ICP International Class Program, dan ikut membantu teman-teman di PTM Pesantren Teknologi Majapahit yang alhamdulillah sudah dikunjungi oleh Bapak pimpinan juga. Saat ini kalau yang disampaikan tadi terkait SPPBE PT Latunsa, alhamdulillah memang sejak saya pulang dari Solo tahun 2008 akhir, kemudian tahun 2009 kami merintis yang namanya PT Latunsa. Jadi pada saat itu diskusi lagi-lagi dengan Bapak dan keluarga, dengan saudara-saudara, seperti halnya yang dilakukan oleh Ustadz Firman, akhirnya muncullah istilah Latunsa. Saya melihat Latunsa ini belum banyak yang menggunakan, jadi sering kita kalau di Gontor dulu ujian syafahi, apa bahasa Arabnya, cinta pertama takkan terlupakan, ya kan? Cinta pertama tak terlupakan, sehingga itulah yang kita gunakan, al-mahabbatul ula latunsa fiha. Jadi latunsa itu kemudian kita pakai karena latansa sudah dipakai Gontor, dan latansa pun juga sudah ada di apa namanya grup kami, yaitu Latansa Isma itu, sehingga PT yang pertama kali kami dirikan bernama PT Latunsa. Bergerak yang pertama memang di bidang apa namanya gas bumi, kemudian yang kedua juga kita bergerak di bidang pupuk. Saat ini apa namanya PT Latunsa ini lebih fokus kepada apa namanya SPBE atau SPPBE, satu stasiun pengisian dan pengangkutan blok LPG yang mulai berdiri tahun 2009, beroperasi tahun 2012. Persis seperti yang disampaikan Ustadz Firman tadi, bahwa namanya usaha itu pasti ada tantangannya. Tinggal bagaimana kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali SPPBE
PT Latunsa, alhamdulillah ternyata saya harus membayar SPP yang cukup tinggi, Ustaz. Jadi SPP ditipu, karena ditipu itu tidak ada sekolahnya, jadi bayarnya itu ternyata mahal. Jadi bayar SPP ditipu itu yang ya kebetulan ya masih teman sendiri ya kan, masih apa namanya alumni Gontor juga kebetulan. Ya, Oh, sehingga ketika saya habis sekian ratus juta untuk bayar SPP ditipu, Bapak pun juga menyampaikan, ya wes iku anggap SPP-mu sekolah apa ditipu di masyarakat, memang ya begitu itu, kamu harus siap, namanya menghadapi untuk berbisnis, untuk berusaha itu pasti ada tantangannya, ada lika-likunya, ada ujiannya, sehingga alhamdulillah saat ini SPBE sudah berusia lebih dari 10 tahun, dari 2012 beroperasi, dan alhamdulillah kemarin saya baru juga di awal Januari perpanjangan kontrak dengan Pertamina untuk apa namanya SPBE, dan alhamdulillah meskipun berliku-liku izin SPBE ini akhirnya turun juga, kami apa namanya tidak lupa bahwa ini semuanya milik Allah yang harus kita kembalikan kepada Allah, dan amanah dari Bapak sebelum Bapak wafat, dan juga dari wasiat beliau, serta ini menjadi keinginan ibu kami yang saat ini alhamdulillah masih mendampingi kami di rumah. Beliau minta setelah seluruh hutangnya SPBE lunas, maka 30% keuntungan bersih dari SPBE itu menjadi haknya Bapak dan Ibu. Meskipun Bapak dan Ibu nanti misalnya sudah wafat, 30% itu wajib ditasarufkan di jalan Allah. Itu amanah dari orang tua kami. Itulah kemudian yang seringkali menjadi inspirasi kami, bahwa tidak melulu kita berbisnis, berusaha itu hanya untuk mendapatkan uang dan uang, tapi bagaimana kita ini memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kaya, supaya kita banyak bayar zakat, supaya kita banyak sedekah, supaya kita banyak wakaf. Ini yang selalu disampaikan oleh orang tua kami, dan alhamdulillah pada saat ini kami 2015 mulai merintis pesantren Pondok Modern Aisyah Islamic Boarding School, yang mana sebelumnya selama 1 tahun saya pulang dari Solo 2008 akhir, 2009 itu saya selama 1 tahun nyantrik di bapak saya sendiri, mendampingi bapak mengembangkan 7 sekolah dan madrasah yang ada di Sumberjo. Saya hanya disuruh duduk, mendampingi, tidak boleh bicara pada saat rapat, dan hanya boleh berdiskusi sama Bapak ketika di rumah. 1 tahun itu saya lakukan diskusi sama Bapak, dan alhamdulillah saat ini sudah ada 12 sekolah dan madrasah yang kita kelola di Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian di tahun 2015 saya diminta oleh senior kami, Ustadz Muhdori Arif, angkatan 1967, angkatan Ustadz Akrim Maryat, angkatan Ustadz Habib Khirzin, untuk merintis pondok tersebut. Dan alhamdulillah karena kami berawal dari apa namanya usaha atau pengusaha, pedagang, prinsip pedagang adalah jujur, amanah, harus berani mengambil risiko. Maka saya bilang sama Ustadz Muhdori, kemudian juga ada Ustadz Adib Susilo yang tadi ada di video, itu juga senior kami, muridnya Ustadz Nur Syahid juga, yang mana beliau asli Lamongan, kemudian tahun 94 hijrah ke Sumberjo, Bojonegoro, yang saat ini
menjadi paman kami karena menikah dengan adik dari ibu saya. Dan saat ini memang di dalam berdakwah atau di dalam urusan agama kita tidak usah khawatir dan tidak usah takut dengan KKN, karena seperti yang dilakukan Ustadz Firman juga itu isinya kan KKN semua Ustadz ya. Jadi kalau tidak keluarga kita, kalau tidak saudara-saudara kita sendiri yang ikut menyengkuyung untuk membackup semua dakwah ini, ya siapa lagi kalau bukan kita. Dan itu juga diamanahkan oleh Bapak kepada saudara-saudara saya. Saya memang Ustadz saat ini lebih fokus di pendidikan, meskipun saya Direktur Utama PT Latunsa di SPPBE, namun saya tidak diperbolehkan Bapak untuk ngantor di SPBE. Jadi ngantor saya itu ya di pondok sama di sekolahan. Jadi di SPBE itu hanya jarang-jarang lah, kadang-kadang saja. Bahkan ketika stok opnam dengan Pertamina dan lain sebagainya itu tugas saya hanya tanda tangan saja, terutama tanda tangan invoice, karena terus terang SPPBE ini dia stagnan di sini. Dia tidak jualan, ya kan? Tidak jualan apapun, tidak jualan LPG. SPPBE itu hanya buruhnya Pertamina, Ustaz. Jadi kita ini hanya dapat ongkos ngisi dan ongkos angkut, transport fee dan filling fee. Ya, alhamdulillah tidak banyak, tapi ajek yang penting continue. Kita selalu, dulu ketika awal 2012 beroperasi, kita kerja bakti. Satu hari hanya melayani, satu bulan itu kita tidak lebih dari 10 LO, atau tidak lebih dari 10 truk merah yang isinya 560 tabung LPG 3 kg itu, satu bulan tidak lebih dari 10. Itu kerja bakti betul, Zat. Akhirnya karyawan kami yang ada sekitar 18 anak itu kita pekerjakan untuk ngecat apa yang perlu dicat. Kemudian kalau pagi itu diawali dengan ngaji bersama, khataman dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah setiap bulannya itu minimal 5 sampai 6 kali khatam. Dan itu karyawan-karyawan yang juga ada beberapa yang masih gradul ngajinya dan lain sebagainya, tapi kita paksakan, alhamdulillah sampai sekarang ini rata-rata per hari 26 sampai 30 LO per hari. Jadi tinggal ngalikan 30 hari, Ustaz. Itu berkahnya semuanya dari Allah, karena ini semuanya milik Allah. Dan alhamdulillah sampai saat ini rutin kita adakan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah AIBS pun pondok juga mendapatkan amanah dari beberapa muzaki yang alhamdulillah akhirnya juga bisa mentasarufkan setiap bulannya zakat-zakat mereka ke masyarakat. Untuk kaitan dengan Forbis, alhamdulillah Bapak ini termasuk yang diminta untuk memberikan testimoni pada saat pembentukan Forbis pertama kali, Ustaz. Pada saat 90 tahun Gontor di Gedung Robito itu peresmian Forbis. Alhamdulillah Bapak juga salah satu yang diminta untuk memberikan sambutan dan testimoni pada saat itu. Dan Bapak juga mensupport kami, meminta kami untuk ikut di dalam kegiatan Forbis. Dan sampai saat ini alhamdulillah kami masih diamanahi menjadi pengurus Forbis, terutama di divisi kerjasama pesantren. Tentu tidak jauh beda dengan yang disampaikan Ustadz Firman. Kita berawal dari Gontor, tentu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Gontor, dan kita tinggal menerapkan. Apa yang kami terapkan di AIBS itu sebenarnya hanya ATM, Zat. ATM hanya tinggal nambahi I. Jadi amati, tiru, modifikasi, kita tambahi inovasi. Sehingga
apa yang ada di Gontor semua ada di IPS. Nah, kecuali yang tidak ada, Ustaz. Karena tidak mungkin persis seperti apa yang ada di Gontor kita pindahkan ke IPS, tapi setidaknya alhamdulillah santriwati IPS ini tidak kalah ketika bersaing di Gontor Putri. Alhamdulillah beberapa santriwati IPS ketika melanjutkan ke Gontor Putri ada yang bisa ikut ujian lanjutan langsung kelas 2, ada yang langsung kelas 3, bahkan ada yang langsung kelas 4. Ini suatu kebanggaan bagi kami, ternyata alumni IPS atau santriwati IPS yang mengenyam pendidikan di IPS itu tidak tidak canggung, tidak kalah bersaing ketika harus belajar di Gontor Putri. Saya kira itu Ustaz, mungkin nanti diperbanyak pertanyaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.